Setelah berhenti dia itu bisa nahan apa namanya, bisa nahan posisi mobil kita, jadi nggak ngolor sendiri seperti itu. Yang bagus sih katanya gitu. Ini berarti punya saya cukup bagus ya. Halo paman-paman, om-om semua, ketemu lagi di channel Dolanan Bapak-bapak. Apa sih yang perlu kita perhatikan kalau kita pengen pasang winch di RC kita? Tapi sebelumnya yang penasaran sama RC yang saya pakai ini adalah RC FS Racing Freeman. Nah, Freeman terbaru versi kedua, dimana dia menggunakan bodi Bronco, dan ini kebetulan yang warna grey atau abu-abu. Keren ya paman ya. Yang pengen beli RC ini bisa langsung lihat linknya di deskripsi. Kalau paman-paman mau pasang winch atau alat bantu, dimana winch itu kan sangat bermanfaat ya kalau kita main, kemudian RC kita nggak bisa melewati obstacle atau nggak bisa melewati rintangan, kita bisa pakai bantuan winch untuk narik seperti itu. Nah, tapi ya paman-paman harus tahu dulu winch itu seperti apa sih cara kerjanya. Jadi winch itu dia menggunakan motor seperti dinamo, dia bisa rilis, bisa narik. Nah, jadi itu dia putarannya bisa maju, bisa mundur seperti itu. Nah, kemudian output atau kabel output, input ya, input kelistrikan yang nanti menggerakkan motor winch itu dia menggunakan dua kabel seperti ini, plus min seperti ini aja ya. Nah, seperti itu artinya kalau winch ini langsung kita hubungkan dengan baterai ya, apakah nyala? Iya, nyala, tapi muternya itu hanya satu arah saja. Nah, padahal winch itu kita butuh bisa untuk narik, bisa untuk ngulur. Nah, pas kita mau butuh narik, dia harus maju. Kalau pas ngulur atau pas reverse, dia harus mundur. Nah, seperti itu. Jadi winch ini kita nggak bisa langsung pasang ke receiver ataupun langsung dengan baterai, karena nanti nggak bisa, fungsinya nggak sesuai dengan semestinya seperti itu. Nah, kita perlu alat tambahan ya. Kita perlu alat tambahan. Teman-teman bisa pakai ESC. Nah, ESC ini dia kan fungsinya sama ya. ESC ini fungsinya kan untuk mengatur geraknya dinamo seperti itu. Nah, ini kita juga bisa manfaatkan untuk mengatur pergerakan dari winch seperti itu, yang simple ya seperti itu. Nah, kebetulan ini saya pakai ESC yang punya WPL itu yang 20 ampere kecil gini ya. Fungsinya kan sama, dia dari receiver apa namanya, remote, dia kemudian mengirim sinyal ke ESC baru menggerakkan winch, bisa maju atau mundur seperti itu. Atau sekarang sudah banyak dijual di pasaran modul winch ya, modul winch yang memang dia didesain untuk winch seperti punya RC4WD itu ya, itu memang modul winch seperti itu. Kemudian ada juga yang kontrolernya itu dia pakai remote kayak remote mobil itu. Nah, itu bisa A, B, maju mundur. Nah, itu menggunakan modul winch seperti itu. Atau yang sederhana ya pakai ini, kita manfaatkan part yang nggak kepake, atau bisa beli ESC winch seperti ini. Nah, terus oh ya, satu lagi, ada lagi winch yang modelnya itu winch PTO ya, menggunakan servo PTO. Jadi dia itu memanfaatkan dinamo servo atau memanfaatkan servo yang dipakai untuk winch. Nah, kalau dia pakai servo, dia nggak perlu lagi ESC, karena dia bisa langsung masuk ke receiver seperti itu, karena fungsi kerjanya sama kayak servo yang menggerakkan steering seperti itu. Oke, nah terus bagi paman-paman umum yang pengen pasang winch menggunakan ESC tambahan seperti ini, gimana ya cara pasangnya ya? Yuk kita coba urutkan dari yang pertama. Oke, jadi yang pertama kalau kita pengen pasang winch menggunakan ESC ini, jadi kontrolernya dari remote, berarti kita butuh remote yang channelnya lebih dari 2 ya. Jadi bisa pakai yang
3 channel atau lebih, karena channel 1 kan untuk servo steering, channel 2 untuk dinamo. Nah, channel 3-nya kan kosong. Nah, kita bisa manfaatkan channel 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau channel remote kita lebih dari 2 untuk menggerakkan winch seperti itu. Nah, ini kebetulan saya pakai Radiolink RC4GS ya, yang tadinya 4 channel, ini sudah berubah jadi 6 channel, jadi-jadian ini ya. Jadi ada 6 channel, ini ada channel 3, channel 4 sama channel 5 dan channel 6 ini. Nah, itu dia. Oke. Jadi ini saya pakai ESC bawaan kit yang ini biasanya digunakan untuk menggerakkan dinamo. Ini saya pakai untuk modul winch. Nah, jadi ini kita pasang dulu kabel dari ESC ke receiver. Nah, receiver ini kan saya pakai 6 channel. Nah, ini kita pakai terminal yang kosong. Jadi kalau kita hitung dari awal ini ada channel 1 ini ke servo, channel 2 ke dinamo, channel 3 ini saya ke UBEK, channel 3 kosong, channel 4 ke UBEK. Nah, ini ada channel 4 sama 5. Saya mau pakai channel 4 saja. Jadi kita pasang kabel receivernya, kabel ESC-nya ke receiver. Ini channel 4 ya. Saya mau pakai di channel 4. Nah, ini cukup, nanti tinggal masukin lagi ke box receivernya supaya aman. Berikutnya saya pasang kabel powernya dulu atau supply arus power untuk ESC. Ini kalau saya sih sukanya saya pakai baterai terpisah atau supply arus terpisah. Jadi menggunakan baterai tambahan seperti ini. Kalau pendapat saya, ini pendapat masing-masing beda-beda ya. Supaya apa sih kok kenapa saya pakai baterai terpisah untuk menggerakkan winch itu? Jadi supaya tidak mengganggu suplai baterai utama, karena baterai utama kan dipakai untuk motor, dinamo, sama servo ya, seperti itu. Jadi supaya nanti tidak mengganggu ya intinya arus yang dari baterai utama ke dinamo dan servo, makanya ini saya pakai baterai terpisah. Atau ini ada juga yang suka dari modul winch dihubungkan langsung jadi satu dengan baterai utama, gitu juga bisa banget seperti itu. Tapi tergantung masing-masing personalnya ya, suka yang mana. Kalau saya sih sukanya baterai terpisah. Oke, ini saya masukin ke supply baterai dulu ya. Saya pakai sumber baterai terpisah seperti itu. Nah, baru output dari ESC kita hubungkan ke winch. Nah, ini biasanya kan kalau dari ESC ke dinamo. Nah, ini kita hubungkan ke winch itu. Sekarang kita hubungkan output dari ESC menuju ke winch. Pasang ini ya. Kita butuh soket JST ya. Jadi beli JST juga. Soket JST juga bisa dibeli di link deskripsi bawah ya, sama. Dia juga jual soket JST. Oke, nah seperti ini ya paman ya. Jadi saya ulangi dari awal, dari modul winch mau pakai servo, mau pakai modul winch itu soket pengaturnya masuk ke receiver, mau channel 4, 3, 5, 6 dan seterusnya bisa. Kemudian power supply jangan lupa. Kemudian terakhir output dari ESC, output dari modul winch masuk ke winch itu sendiri. Nah, sekarang kita coba operasionalkan ya. Kita coba operasionalkan pakai remote. Ini tadi saya pakai channel keempat, jadi nanti saya tinggal otak-atik channel 4 ini ya. Channel 4, 5. Nah, ini channel 4-nya. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba operasionalkan winch-nya. Sebentar, saya tak cari tempat yang enak nih. Ini mau saya coba rilis dulu. Saya coba rilis dulu. Nih, saya gerakkan 1 2 3. Oh, kebalik. Nih. Oke, berhasil ya. Jadi ini rilis. Dia ngolor. Ini biasanya kita kalau mau masuk ke winching point, jadi kita olor dulu talinya, stop ya. Kemudian kita tarik. Jadi sambil narik sambil bisa jalan. Oke, ini kita klik maju
untuk narik. Oke, kalau skemanya berhasil atau rangkaiannya berhasil, berarti dia bisa bergerak seperti ini ya paman ya. Oke, simbol bakal nih tes. Oke, cukup. Nah seperti itu paman-paman umum semua. Nah setelah itu kita tinggal ngerapiin kabel-kabelnya ya, kita tinggal ngerapiin soket-soket yang sekiranya bisa timbul konsleting, kita amankan dulu pakai kabel ya, pakai solasi bakar atau solasi listrik seperti itu ya. Jadi setelah dirapikan ya akan terlihat seperti ini pamannya. Jadi kita tinggal operasionalkan seperti itu. Kita masuk ke obstacle, mentok tes, kita tinggal rilis, cukup pakai satu tombol, enak banget ini ya. Kita tinggal rilis seperti itu, kemudian kita masukin ke winching point. Winching point itu tatakan ini ya, jadi ini bisa pakai pacol elektrik kalau sebutan saya, pacol elektrik atau di pohon atau di akar seperti itu ya. Setelah cukup kita tinggal tarik saja, kita tarik kita tinggal tarik sambil kita jalan pelan-pelan. Ini dia teman-teman ya, wis mantep, jadi kuat. Nah winch oh ya satu lagi, winch yang bagus itu seperti ini pamannya. Jadi setelah berhenti dia itu bisa nahan apa namanya, bisa nahan posisi mobil kita, jadi nggak ngolor sendiri seperti itu. Yang bagus sih katanya gitu. Nih berarti punya saya cukup bagus ya. Oke. Seperti ya paman-paman ya, jadi gampang, mudah dipahami, kemudian kita juga bisa manfaatkan apa namanya, komponen-komponen RC di sekitar kita yang sekiranya nggak kepake, kita bisa manfaatkan untuk bisa jadi modul winch atau mau pakai modul winch biasa seperti itu. Oke, nah kalau mau pakai dua winch bagaimana paman umum semua? Mau winch depan sama winch belakang bisa, caranya sama juga. Berarti kalau dua winch butuh dua modul ya. Mas tadi di channel saya masih ada sisa satu channel, jadi bisa dipakai untuk channel winch belakang. Ada satu lagi winch atas, wah bisa seperti itu. Oke, terima kasih paman-paman umum semua yang sudah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like videonya kalau suka, dislike kalau nggak suka. Yang punya pengalaman tentang pemasangan winch seperti itu boleh share-share di kolom-kolom komen. Sekalian kita saling kenal, kita saling berbagi informasi, berbagi ilmu, dan harapannya paman-paman umum semua yang pengen pasang winch tercerahkan seperti itu. Oke, terima kasih dan salam bahagia. Oke.